Boruto remaja dengan mata Dewa Jogan dan evolusi Rinnegan Tomoe ditemani sang guru legendaris Uchiha Sasuke yang bangkit dengan kekuatan Rikudo terkuat. Bersama, mereka akan menyelamatkan dunia shinobi dari kemusnahan dan kehancuran. Inilah Boruto Two Blue Vortex, cerita yang tak pernah diceritakan. Boruto Uzumaki yang kini menginjak usia remaja akhir, berdiri tegak di atas reruntuhan yang mengepul. Di mata kirinya, Jogan Dewa memancarkan cahaya biru pudar, berdenyut dengan energi kosmik. Di mata kanannya, Rinnegan 10 Tomoe yang diwarisi dari klan Dewa Rikudo kuno, berputar perlahan, memancarkan aura ungu merah yang menakutkan. Ia baru saja menyelesaikan pertarungan yang menghabiskan segalanya melawan sisa-sisa terakhir dari Dewa Uchiha kuno, makhluk yang kekuatannya bahkan melampaui Kaguya. Dengan nafas terakhirnya, Dewa Uchiha itu tubuhnya hancur berkeping-keping, melepaskan teknik pamungkas yang mengerikan, Mangekyo Eternal Tsukuyomi, MET. Bukan sekedar genjutsu biasa, melainkan lubang hitam dimensi yang dirancang untuk menjebak kesadaran target dalam realitas waktu yang dipalsukan secara sempurna. "Sial, Boruto! Awak!" teriak Naruto Uzumaki, Hokage ke-7. Matanya melebar panik, namun suaranya terputus. Di sisinya, Sasuke Uchiha, sang guru, hanya bisa mengatupkan gigi. Cakra Rikudo mereka yang selama ini menjadi benteng Konoha baru saja terkuras habis oleh Dewa Uchiha sebelum ia runtuh. Mereka berdua menyaksikan dengan ngeri ketika aura gelap seperti cangkang telur raksasa yang retak menyelimuti Boruto. Dengan kecepatan dimensi, Boruto menghilang di tengah kilatan cahaya ungu yang menyakitkan. "Boruto, jangan!" Raungan Naruto hanya bergaung di hutan yang sudah rusak. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Cakra mereka berada pada titik nol dan jurus itu terlalu cepat dan terlalu kuat untuk ditembus. Di kedalaman genjutsu Mangekyo Eternal Tsukuyomi, Boruto mendarat dengan keras, terbatuk dan berguling di atas tanah yang lembab. Kepalanya berdenyut. Ketika ia mengangkat pandangan, kebingungan menyergapnya. Ia berada di sebuah hutan, tetapi hutan itu utuh. Tidak ada bekas pertempuran. Udara terasa bersih dan modern. Ia bangkit, segera mencoba mengaktifkan mata dewa miliknya. Ia memejamkan mata dan fokus. Tidak ada. Cakra di sekitar jogannya terasa seperti lumpur, dan Rinnegan 10 Tomoe-nya terasa berat dan mati. Boruto dalam hati, sial, efek samping dari mengalahkan Dewa Uchiha ini dan genjutsu waktu ini. Mataku butuh waktu untuk mengisi ulang cakra dimensi. Aku tidak berdaya sementara. Boruto berjalan keluar dari garis pohon dan tertegun. Di depannya terbentang desa Konoha yang jauh lebih maju dari yang ia kenal. Gedung-gedung pencakar langit minimalis berdiri megah di samping arsitektur tradisional. Namun yang paling mengejutkan dan yang membuat jantungnya berdebar kencang dengan campuran kengerian dan kerinduan adalah Gunung Hokage. Di sana, pahatan wajah seorang wanita terpampang megah sebagai wajah ketujuh, Uchiha Sarada. Sarada, Hokage!" bisik Boruto, langkahnya goyah. Ia berjalan ke desa. Para penduduk tampak riang menggunakan teknologi yang lebih maju, tetapi secara fundamental ini adalah Konoha. Tidak ada yang menoleh aneh padanya, seolah penampilannya yang mencolok, jubah panjang, tanda jogan, dan bekas pertampungan itu adalah hal yang lumrah. Saat ia berjalan menuju gedung Hokage, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kapan ini? Bagaimana Sarada menjadi Hokage ke-7? Apakah ayah dan paman Sasuke mati? Dan mengapa aku tidak bisa keluar dari sini? Tiba-tiba ia menabrak sesuatu yang kecil dan keras. "Hei, lihat-lihat kalau jalan, paman!" seru sebuah suara. Boruto mendongak dan terdiam. Di depannya berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, rambutnya pirang dan berantakan persis seperti miliknya, tetapi matanya yang tajam memiliki bingkai marun dari mata Uchiha. Ia mengenakan jaket yang memiliki lambang klan Uzumaki dan Uchiha yang digabungkan, Saruto Uzumaki. Anak itu menatap Boruto dengan tatapan penasaran yang mendalam. Sebuah tato segitiga kecil yang familiar, mirip Jogan, terlihat di telapak tangan kanannya. "Kau pendatang baru ya? Jangan kaget melihat Hokageku," ujar Saruto dengan nada bangga. Boruto menjongkot, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. "Boruto, siapa namamu, nak?"
Saruto Uzumaki, nama ayahku. Ibuku Hokage Sarada yang memberikannya untuk mengenang mendiang ayah. Kata-kata itu menghantam Boruto seperti pukulan yang tak terlihat. Anaknya dengan Sarada di masa depan genjutsu ini. Boruto, ayahmu di mana sekarang? Siapa dia? Saruto, dia adalah pahlawan Konoha. Namanya juga Boruto. Dia mengorbankan dirinya melawan invasi terakhir dari 6 jalan Pain Otsutsuki yang berevolusi bertahun-tahun lalu. Semua orang di desa tahu cerita itu. Tapi jangan khawatir, aku akan menjadi ninja terkuat, lebih kuat dari ayah. Anak itu memamerkan mata kanannya, dan di sana muncul keajaiban yang mengerikan. Mangekyo Sharingan Eternal 10 Tomoe yang persis sama dengan Rinnegan Dewa yang sedang mati di mata kanan Boruto saat ini, tetapi dengan pola yang berbeda. Di mata kirinya, revolusi Jogan berputar memancarkan cahaya biru ungu yang lebih stabil dari Jogan miliknya. Boruto menahan napas dalam hati. Mustahil, kekuatanku diwariskan dalam genjutsu ini. Genjutsu ini telah menciptakan keturunanku dengan evolusi sempurna dari kekuatanku. Saruto, aku sedang terburu-buru. Aku harus melapor ke Kak Achan. Mau ikut? Kantor Hokage ada di sana. Boruto bangkit, ekspresi wajahnya kembali tenang, menyembunyikan badai emosi di dalam dirinya. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Boruto, tentu, paman akan ikut. Saruto yang bersemangat menarik Boruto melintasi jalanan Konoha. Mereka segera tiba di kantor Hokage, sebuah bangunan futuristik yang menjulang. Di dalamnya, di balik meja Hokage yang luas, duduklah Sarada Uchiha. Ia mengenakan jubah Hokage yang elegan dengan lambang klan Uchiha di bagian belakang. Wajahnya yang dewasa dan berwibawa memancarkan kekuatan seorang pemimpin yang tangguh. Sarada, Kak Achan, aku bertemu dengan seorang pamen yang aneh tapi keren di jalanan. Seru Saruto melepaskan tangan Boruto. Sarada mengalihkan pandangannya dari tumpukan dokumen. Ia menoleh dan ekspresi profesionalnya seketika hancur. Matanya melebar, sharingannya tanpa sadar berputar liar. Tangan Sarada mencengkram tepi mejanya. Wajah Boruto yang lebih tua, yang lebih matang dari ingatannya yang abadi, memicu kilas balik trauma. Dia adalah duplikat yang hampir sempurna dari suami yang dikorbankannya, pahlawan yang telah menyelamatkan dunia. Sarada berdiri kaget hampir menjatuhkan kursinya. Kau. Boruto mengangguk sopan, menjaga jarak emosional. Maaf mengganggu Hokage-sama. Saya Boruto, seorang pengembara dari desa jauh. Saya tersesat saat mengejar musuh berbahaya. Saya bisa merasakan cakra yang kuat di Konoha ini, jadi saya datang mencari perlindungan dan informasi. Sarada menghela nafas. Musuh berbahaya, kau tidak salah. Dunia ini, bahkan di bawah Tsukuyomi yang damai ini, maaf maksud saya di bawah aliansi besar, masih dihantui ancaman, yaitu Otsutsuki. Boruto mengangguk tenang. Otsutsuki. Sarada, ya, sebagian kecil yang selamat dan berevolusi. Mereka meniru para Pain, membentuk kelompok yang menyebut diri mereka kekuatan 6 jalan surgawi. Mereka menyerang desa lain, mengambil sumber daya, dan membangun senjata. Mereka adalah alasan suamiku, Boruto, gugur. Kami perlu melindungi putra kami Saruto, karena kami yakin mereka akan datang untuknya. Dia adalah pemegang kekuatan Jogan dan Mangekyo Eternal Rinnegan, warisan suaminya. Boruto, dalam hati, inilah realitas palsu ini dibuat untuk memicu pertarungan yang sama persis, tetapi dengan Sarada di kursi Hokage dan diriku sebagai pahlawan yang sudah mati. Aku harus mengikuti alur ini sampai mataku memulih. Boruto, aku bersumpah Hokage-sama, aku akan membantu desa Anda. Aku mungkin seorang pengembara, tetapi aku adalah ninja. Aku akan membantu Anda melawan kekuatan 6 jalan surgawi ini. Pergerakan di bayangan. Tepat pada saat itu, di sudut gelap langit Konoha, sesosok bayangan turun tanpa suara. Itu adalah Sasuke Uchiha. Dia telah menggunakan sisa-sisa terakhir dari cakra Rikudo Indranya yang diperkuat dengan cakra Rikudo Hagoromo, kakek moyang yang disalurkan oleh Naruto untuk mengikuti residu dimensional dari MeT. Teknik itu hampir membunuhnya, tetapi dia berhasil menembus batas dimensi. Sasuke mendarat di atas atap yang jauh, Rinnegannya berputar pusing. Dia melihat patung Hokage Sarada. Sasuke dalam hati, Sarada, Hokage, dan anak itu Saruto, cucu yang terlihat seperti Boruto. Tsukuyomi ini menciptakan garis waktu yang aneh. Aku harus mencari Boruto. Aku harus menyembunyikan kehadiranku. Jika Sarada tahu aku ada di sini, itu akan mengubah genjutsu ini dan membahayakannya. Sasuke menarik jubah sederhana yang ia curi dari seorang penduduk desa, menutupi fasihnya dan mulai melacak cakra Boruto. Ia telah tiba di dimensi genjutsu ini, menyamar menjadi satu-satunya yang mengetahui kebenaran. Selain Boruto sendiri, ia menjadi mata-mata dalam mimpi. Penyamaran sang guru dan cakra yang memanggil. Perbincangan di kantor Hokage. Boruto remaja dan Hokage Sarada
menghabiskan beberapa jam membahas kondisi dunia yang kacau dalam genjutsu. Boruto menyerap setiap detail, mencari celah dalam realitas palsu yang diciptakan Dewa Uchiha. Sarada, mereka menyebut diri mereka sekte surgawi, dipimpin oleh sosok yang disebut Pain 6 Jalan Kedua, yang menggunakan cakra Otsutsuki yang diserap dari sisa-sisa pertempuran terakhir. Tujuan mereka adalah menciptakan era kehancuran untuk menyingkap kebenaran kosmik. Omong kosong yang sama seperti Otsutsuki lainnya. Boruto, apakah ada kesamaan dengan Pain yang dulu? Naruto Uzumaki, Hokage ke-7, di mana dia sekarang? Dan Paman Sasuke. Wajah Sarada berubah muram. Ia menundukkan kepala. Sarada, Hokage ke-7, ayahku. Dia menghilang tak lama setelah ayah Boruto gugur. Kami menduga dia pergi mencari petunjuk, atau mungkin dia juga menjadi korban sekte itu. Sedangkan Paman Sasuke, dia menghilang jauh lebih dulu, bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah ninja pengembara terakhir yang menyelamatkan dunia kami sebelum tragedi itu. Kami anggap mereka berdua sudah tiada. Boruto, dalam hati, realitas ini telah menghapus ayah dan Paman Sasuke dari keberadaan. Ini adalah genjutsu yang sempurna, tapi aku tahu mereka selamat. Mereka terperangkap di luar, tidak bisa menjangkauku. Boruto, saya mengerti, Hokage sama. Saya punya keahlian khusus dalam melacak anomali cakra. Saya bersedia menjadi garda depan. Cakra saya unik, dan saya yakin itu akan mengejutkan sekte surgawi itu. Sarada tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Wajahmu, semangatmu, benar-benar dia. Baiklah Boruto, aku akan memberimu misi. Salah satu mata-mata kami telah ditangkap di reruntuhan Kuwaito, di perbatasan negara api. Mereka sedang merencanakan sesuatu di sana. Pergilah dan cari informasi. Tapi hati-hati, mereka mencari orang-orang sekuat dirimu. Pertemuan di bawah rembulan. Saat Boruto meninggalkan kantor Hokage di malam hari, ia merasakan denyutan cakra yang familiar, bukan cakra Otsutsuki. Itu adalah cakra yang ia kenal sejak ia masih kecil, cakra yang selalu memberinya rasa aman. Ia melompat ke atap tergelap di pinggiran Konoha. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang redup, sesosok pria berpenampilan sederhana dengan wajah tertutup syal menunggunya. Kau ceroboh Boruto, kau langsung menerima misi dari genjutsu ini. Desis pria itu. Paman Sasuke, Boruto tersentak, wajahnya lega. Aku tahu kau pasti mengikutiku. Apa yang terjadi di luar sana? Sasuke, waktunya singkat. Genjutsu ini telah menyerap sebegitu banyak cakraku dan Naruto. Kami hanya bisa mengirimkan sebagian kecil cakra Rikudo untuk menstabilkan dimensimu dan mengikutimu. Aku tidak bisa menggunakan Rinneganku secara terbuka di sini, atau realitas palsu ini akan runtuh dan kita berdua bisa terperangkap selamanya. Boruto, mataku Paman, Jogan dan Rinnegan 10 Tomoiku tidak bisa digunakan. Apa yang harus kulakukan? Sasuke, genjutsu ini didasarkan pada trauma dan hasrat terbesar Dewa Uchiha, menciptakan kebahagiaan abadi bagi Uchiha, dan menciptakan kembali pertarungan terbesar. Kekuatanmu yang sebenarnya, kekuatan dewa, sedang ditekan. Namun, ketika kau melawan ciptaan genjutsu ini, cakra Joganmu akan secara alami menyerap energi dimensi untuk pulih. Sasuke, dengar, cucuku, Saruto, dia adalah manifestasi sempurna dari harapan Dewa Uchiha akan kekuatan terbesar. Jogan dan Rinnegannya adalah kunci untuk membuka kembali kekuatanmu sendiri. Kita harus membuatnya terlibat. Boruto, Saruto, anakku sendiri di dimensi ini. Jadi, sekte surgawi itu. Sasuke, mereka adalah Pain yang diciptakan kembali untuk memaksamu beraksi dan menciptakan kembali pertarungan yang mengorbankanmu di dunia nyata. Sarada tidak boleh tahu aku di sini. Aku akan beroperasi dalam bayang-bayang, melacak sumber energi genjutsu ini. Kau fokus pada misi ke Kuwaito. Kita harus mengacaukan alur cerita yang mereka tetapkan. Boruto, Paman, aku mengkhawatirkan ayah. Sasuke, Naruto aman. Dia sedang menyalurkan cakra Rikudonya seperti pilar untuk menjaga agar realitas di luar tidak sepenuhnya hancur karena Met. Kita adalah satu-satunya harapan dunia saat ini, Boruto. Kita harus mengakhiri mimpi buruk Uchiha ini. Boruto mengangguk, tatapannya tegas. Mengerti, aku akan menjadi ninja pengembara yang disewa Hokage Sarada untuk membongkar rencana sekte surgawi, misi ke Kuwaito, dan cakra yang memanggil. Keesokan harinya, Boruto memulai perjalanannya. Ia menyamar dengan pakaian khas ninja pengembara, meninggalkan Konoha menuju reruntuhan Kuwaito.
sebuah wilayah yang dikenal sebagai sarang cakra Otsutsuki yang jahat. Setibanya di sana, suasana terasa berat. Tanah diselimuti oleh kabut cakra dakar. Boruto segera menemukan camp sekte surgawi. Di tengah-tengah camp, 6 sosok berdiri mematung, masing-masing memancarkan cakra yang mirip dengan Pain Rikudo, tetapi lebih padat dan lebih jahat. Tiba-tiba, salah satu Pain, Jalan Dewa, bertalik. Matanya adalah gabungan dari Sharingan dan Rinnegan yang memancarkan aura dimensi. Pain Jalan Dewa, ciptaan Genjutsu, pengembara yang memiliki wajah pahlawan Konoha. Cakra Anda memanggil kami. Kami tahu Anda adalah ancaman. Kami menunggu Anda. Boruto menarik pedangnya. Cakra alamnya mulai mengalir, tetapi ia belum siap bertarung melawan 6 Pain yang berevolusi. Ia perlu waktu. Saat ia bersiap menghindar, sebuah ledakan cakra terjadi di belakang Pain. Itu adalah Sasuke, yang menyamar sebagai bandit biasa, melancarkan serangan Chidori lemah yang disengaja ia arahkan ke tanah di dekat Pain. Sasuke berteriak dalam penyamaran, "Menjauhlah dari wilayah perburuan kami para penipu jubah hitam." Pain Jalan Dewa mengalihkan perhatiannya sejenak. Pain Jalan Dewa, makhluk rendahan, kau akan mati dulu. Saat Pain Jalan Dewa fokus pada Sasuke, Boruto melihat celah. Ia harus mundur untuk menganalisis taktik musuh. Boruto berteriak di arah Sasuke, pura-pura marah. "Paman, tinggalkan tempat ini. Mereka bukan lawanmu." Ia melancarkan serangan Rasen Shuriken yang tidak sempurna karena cakra dewanya terblokir. Rasen Shuriken itu berhasil menciptakan tabir semak bom, memungkinkan Boruto untuk melarikan diri, diikuti oleh Sasuke yang pura-pura bertarung mundur. Mereka berdua menghilang di hutan yang gelap, meninggalkan sekte surgawi yang marah. Boruto dan Sasuke kini berada dalam permainan kucing dan tikus melawan ciptaan Genjutsu, dipaksa untuk beroperasi dengan kekuatan yang terbatas demi memulihkan kekuatan sejati mereka.